datang di dusun dari You Channel. jangan lupa Subscribe, komen, like. Oke. Karena iman dan takwa, jalan untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan, serta keberkahan hidup dunia dan akhirat kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Terkadang kita sibuk mencari keberkahan yang jauh, lalu melupakan keberkahan yang dekat. Terkadang kita sibuk mencari keberkahan yang jauh, lalu melupakan keberkahan yang hakikatnya sudah Allah titipkan ada di antara kita. Siapa, di mana meraih keberkahan itu, akan khotib sampaikan pada khutbah hari ini. Khutbah kali ini akan mengajarkan kepada kita bahwa ada berkah terdekat dari Allah untuk kita. Hidup jadi berkah, akhirat kita akan bahagia. Al-barakatu ma'a aqabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan terus menghampirimu manakala masih ada ayah ibu di sekitar hidupmu. Pulang dari masjid ini silahkan dibuktikan. Kalau di dalam rumah kita sudah tidak ada ayah dan ibu kita, maka rumah akan terasa gersang, hilang keberkahan hidupnya. Tapi ketika di dalam rumah masih ada ayah ibu, masih diizinkan menatap senyumnya, mendengar suaranya, mencium pipi, kening dan tangannya, memeluk mesra tubuhnya, maka rumah akan terasa berkah dan berugak atau teras reot pun hilang kegersangannya. Maka hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini khotib ingin mengingatkan kembali kenapa keberkahan di negeri ini satu persatu sudah Allah hilangkan. Dulu kita kenal Indonesia ini negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem terah kerto raharjo. Dulu kita kenal Indonesia ini apa yang ditanam semua bisa tumbuh. Dulu Indonesia ini jarang ada bencana dan musibah. Tapi sekarang kita lihat satu persatu keberkahan dihilangkan. Tiada hari tanpa bencana dan musibah yang kita dengarkan. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi datang silih berganti seperti tiada henti. Ini bukan lagi ujian dari Allah. Ini pun jangan-jangan teguran. Khotib berfikir sudah termasuk ke tahap azab dari Allah untuk kita di Indonesia. 1 kali 2 kali musibah turun itu ujian. 3 kali 4 kali bencana datang itu namanya teguran. Tapi kalau sudah langganan hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang dekat rentan, maka sekali lagi jangan-jangan ini azab murka Allah untuk Indonesia. Berkah berubah menjadi murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, tentu ini menjadi tanda tanya besar dalam hati. Seperti kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah murka, Allah hadirkan bencana kalau bukan karena dosa yang sudah terjadi. Dosa apa yang ada di negeri ini? Salah satunya yang sering kita lihat, dengar dan temukan di sekitar kita. Indonesia darurat krisis anak-anak soleh solehah. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak yang menjadi majikan bagi ayah ibunya. Banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya tukang eder, menjadi babu. Banyak anak-anak yang menjadi tuan bagi ayah ibunya.
Kalau kita lihat, kita baca di koran, berita TV dan sosial media, seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Anak tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Di Brebes, seorang anak kandung memukuli ibunya sampai sobek bibirnya, dipukul dengan gantungan baju karena masalah sepele. Bahkan yang lebih parah di Lamongan, ada seorang ibu solehah, seorang janda. Di hari tuanya masih tetap bersusah payah. Di terik panas matahari dia lawan demi bisa mencari nafkah yang halal untuk menghidupkan anak-anaknya. Janda ini, janda yang solehah ini, dia kerja sebagai kuli di salah satu sawah. Lalu masuk anak laki-lakinya, bukan malah membantu ibunya, tapi memeras meminta uang 500.000 rupiah secara paksa kepada sang ibu. Anak laki-lakinya mengejar ibunya sambil membawa parang. Sang ibunya berlari ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi hadirin? Dengan mudah dia tebas leher ibunya hanya dengan senilai 500.000 rupiah saja. Demi Allah sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Al-Quran. Saya belum pernah membaca dalam Al-Quran, belum pernah menemukan dalam kajian hadis diriwayatkan oleh siapapun ada cerita bahwa ada anak setan tega membunuh orang tuanya. Anak setan saja, jangankan membunuh ayah ibunya, durhaka saja tidak ada. Tapi anak manusia sudah banyak hadir di tengah-tengah kita. Pantas musibah turun buat negeri ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam khutbah sering khotib sampaikan tentang sikap anak pada orang tuanya. Karena rata-rata kita di dusun Reriu ini, orang tua kita, bahkan kita satu rumah dengan mereka. Sehingga khutbah ini khotib beri judul, Ada Surga di Rumahmu. Al-Jannah fi Baitika. Siapa surga di rumah kita? Ayah ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kenapa kita terkadang mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Ingatlah dengan pesan Nabi. Kata Nabi, aku akan berlepas tangan dari orang-orang yang melupakan tanggung jawab kepada ayah ibunya. Aku Muhammad bin Abdullah tidak akan pernah bertanggung jawab. Aku tidak akan pernah memberikan syafaat. Mimpi anak durhaka yang tidak mau mengurus ayah ibunya untuk mendapatkan syafaat. Karena Nabi tidak mau mengurus anak yang selalu durhaka dan lepas tanggung jawab pada ibunya. Bahkan di lain hadis, Nabi mengingatkan surga itu punya aroma yang sangat harum semerbak. Saking harumnya bau surga bisa tercium jarak 500 tahun perjalanan akhirat. Riwayat kedua, 1000 tahun perjalanan akhirat bau surga bisa tercium. Tapi sayang 1000 sayang. Tapi sayang 1000 sayang, kata Nabi, ada 2 golongan manusia, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya ratusan tahun ukuran akhirat sudah diharamkan oleh Allah. Salah satunya anak durhaka kepada ibunya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Di khutbah ini saya catat beberapa poin sindiran buat saya pribadi dan buat kita atas semua kebodohan kita.
sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Tangan orang kita cium, kenapa tangan orang tua tidak kita muliakan sebagaimana memuliakan tangan orang lain? Bukankah itu mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat? Ngomong dengan orang bisa lemah lembut, tiang berenggih. Kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan nada yang tinggi? Memanggil pacar atau pasangan dengan kata yang romantis. Kenapa memanggil orang tua dengan nada yang menyakitkan? Sehingga Al-Quran mengajarkan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangankan membentak, jangankan memaki, jangankan membunuh, jangankan kita menghardik, kita ngomong mami, ina, ayah, ibu, sudah tercatat dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kepada atasan kita bisa berkata, siap komandan, laksanakan 86. Kata 86 untuk atasan gampang diucapkan. Kenapa untuk orang tua selalu keluar kata-kata pembangkangan? Bukankah itu sama saja mencari surga yang jauh lalu melupakan surga yang dekat? Lebih baik hina di luar sana asal mulia di mata ayah ibu kita sendiri, daripada kita mulia di luar sana, terkenal di luar sana, tapi hina di hadapan ayah ibu kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berapa banyak orang-orang di antara kita gaji pertama kita dapatkan dari hasil kerja. Teman satu kantor dulu yang dibangga-banggakan dan dia traktir. Orang tua dia lupakan. Dengan teman-teman tidak pelit, tapi dengan ayah ibunya lalu ada hitung-hitungannya. Itulah namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Demi Allah, apapun kesuksesan yang hari ini, yang sudah engkau raih, ilmu, pangkat, jabatan, ketenaran, kekuatan, demi Allah, itu bukan karena kehebatanmu. Kalau ada di masjid ini, bahkan di Reriu ini, ada seorang manusia yang berani berkata, saya bisa mendapatkan ini semua karena hasil kerja keras saya, karena hasil kepintaran saya, karena hasil lobi-lobian saya, maka demi Allah saya sampaikan, itulah kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat kesuksesan karena dua. Satu, karunia Allah, ridhonya Allah yang maha kaya, yang menitipkan hartanya untuk kita. Yang kedua, karena ridho ayah ibu kita. Siang malam dari bayi, ayah ibu sering mengetuk pintu langit sambil berkata, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Aku ridho dengannya ya Rob. Bukankah kata Nabi, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada ketika mereka murka kepada kita. Ternyata di khutbah ini saya simpulkan, kunci sukses dunia sampai akhirat sudah Allah selipkan pada bibir ayah ibu kita. Kunci dunia sampai akhirat sudah Allah selipkan pada bibir ayah ibu kita. Begitu dekat dengan kita, tapi kenapa kita mencari kunci yang jauh, melupakan kunci yang sangat dekat? Kalau orang tua sudah berkata kepada kita, nak, ayah ibu ridho kepadamu, maka demi Allah, ketahuilah langit akan terbuka, arsy akan berguncang, malaikat mengaminkan doanya, Allah akan mengabulkan cita-cita dan harapanmu. Ada surga di rumahmu. Hadirin
sidang Jumat yang dirahmati Allah. Berapa banyak orang-orang di antara kita sibuk di tengah malam, makam keramat dicari dan didatangi. Keramat timur, keramat barat, eles. Keramat hidup satu kampung, satu darah, satu rumah tidak dikunjungi. Berapa banyak orang-orang di antara kita batu nisan keramat dicium-cium, dielus-elus. Orang tua kita keramat hidup. Kenapa tidak diurus? Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Ayah ibu itu keramat, lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan, nyumpahin kita pun bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Saking dahsyatnya doa mereka, bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapatkan surga yang dekat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita. Kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan akan memandikan dan mensucikan sekujur tubuh ibu kita yang kaku. Mumpung mereka masih hidup, pulang dari masjid ini berubahlah, berjanjilah kepada Allah untuk senantiasa berbakti kepada keduanya di sisa-sisa umurnya. Mimpi Allah jadikan anak-anak kita kalau kita tidak mulai dari hari ini untuk mengawali bakti kita kepada ayah ibu kita. Ma fil aba fil abna. Apa yang kita lakukan hari ini kezoliman, maka kezoliman yang dijadikan Allah pada anak-anak kita untuk kita. Jikalau hari ini kita membangun kebahagiaan ayah ibu kita, maka kelak anak cucu kita akan membangun kebahagiaan untuk kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di khutbah ini, khotib selipkan sebuah kisah. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia pernah memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba sahabat ini menangis sejadi-jadinya. Lalu seorang bertanya, "Imam, kenapa engkau menangis?" Ternyata imam ini menangis karena Allah nampakkan di depannya ada seorang anak muda yang bersusah payah menggendong seorang wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Panas dia lawan, sakit dia tahan. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, "Nak, siapakah wanita tua yang ada di lehermu itu?" Anak muda itu menjawab sambil terbata-bata, Imam, yang ada di atas pundakku adalah ibuku, Imam. Lalu Abdullah bin Umar menangis seraya berkata, Hebat kamu nak. Aku dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. Betul, Imam. Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Ya, Imam. Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Betul, Imam. Imam, apakah dengan ini semua aku sudah bisa membayar jasa ibuku kepadaku? Abdullah bin Umar makin menangis seraya menjawab, Nak,
Nak, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, demi Allah, itu tidak akan bisa menebus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakkan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan ketika melahirkanmu. Saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah, merenunglah, berfikirlah, tanyakan hati kecilmu. Kalau jihad seberat itu belum bisa menebus setetes darahnya, yang kita belum bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya, maka demi Allah, hari ini saya ingin mengingatkan diri saya yang bodoh ini dan hadirin semuanya. Bertobatlah, bertobatlah. Bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan pada hati mereka, sampai mereka menutup mata, berjumpa dengan Allah Tuhannya, berjumpa dengan Rasulnya. Belum pernah terdengar kata ridho yang keluar dari mulutnya ke telinga kita. Demi Allah, mimpi bisa mendapatkan ridho Tuhanmu. Kalau ridho ayah ibumu tidak pernah kau dapatkan dan terdengar di telingamu. Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum mendapatkan surga yang dekat. Rajin ibadah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, puasa tiap hari, bersedekah terkenal engkau seluruh reriu bagai payung bahkan Lombok Timur. Tapi engkau durhaka pada ayah ibumu, nabimu yang memastikan. Nabimu yang memastikan, bukan kadus, bukan irtemu yang memastikan, tapi nabimu yang memastikan. Haram bagimu mencium bau surga, apalagi jadi penghuni surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.